Kali ini, aku mau ajak kalian buat ngikutin tradisi nyekar yang ada di Desa Kedung Suren, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Tapi seperti biasa, aku bantu masak-masak dulu buat persiapan tradisi nyekarnya. Aku lagi mau bikin nasi liwet buat acara nyekar makam yang biasa dilakukan oleh masyarakat daerah sini. Dan nanti masih ada yang lainnya. Ngoten nggih, Bu? Nasi liwetnya ndak kayak di Jawa Barat yang diberi bumbu atau bahkan tambahan lauk. Kalau nasi liwet di sini adalah nasi putih biasa yang dimasak dengan cara diliwet dalam kendil atau periuk. Bukan diaron lebih dulu ya. Tapi kalau nasi liwet di sini harus ditambah dengan ini nih. Bukan telur dadar biasa yo. Ini namanya telur kempul. Sejenis olahan telur dadar yang dicampur dengan parutan kelapa. Caranya sama yo. Tinggal beri tambahan irisan bawang merah, cabai, koncelang atau daun bawang, kemudian terakhir parutan kelapa. Matang nih. Mas. Sudah bisa langsung nanti hangat-hangat. Kalau nasi liwet di daerah sini, khasnya itu ada tambahan tutup emasnya yang disimbolkan dengan telur goreng kempul dan dicampur dengan parutan kelapa. Ampune wae wis gurih banget gini yo. Gimana rasanya yo? Jadi penasaran. Selain nasi liwet tutup emas, masih ada salah satu masakan yang kudu wajib banget selalu ada di setiap acara adat di tanah Jawa. Nah, bener banget kuwi, urap. Urap selalu ada karena sebagai wujud syukur terhadap segala karunia yang diterima. Makane isinya yo apa aja yang ada di sekitar ya. Oh iya, urap di sini agak beda yo, karena bumbunya ditumis. Tapi bukan ditumis biasanya yo. Karena setelah bumbu ditumis sampai matang, parutan kelapanya langsung dimasukkan tanpa diberi air atau tambahan santan. Jadi lebih kering yo. Sip, wis rampung kabeh iki persiapane. Tinggal disusun kabeh yo makanannya. Nasi liwet tutup emas ditambah dengan urap dan gerai udo atau ikan asin yang digoreng tanpa tepung, dan ada juga sambal goreng kentang ireng. Jangan keburu lapar dulu loh ya. Maghrib masih lama. Saya juga mau ngikutin tradisi nyekar dulu. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak tradisi yang terpelihara dari dulu sampai sekarang. Salah satunya yoiki, tradisi nyekar atau ziarah kubur. Zaman dulu, istilah nyekar lebih sering dikenal sebagai nyadran. Sebuah tradisi yang berumur jauh lebih tua, karena kata nyadran sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, srada, yang artinya keyakinan. Tradisi nyekar seperti ini biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar sini untuk mendoakan keluarga yang sudah meninggal dan diiringi dengan kegiatan bersih-bersih makam sekaligus berdoa. Nyadran atau nyekar adalah tradisi rangkaian budaya yang meliputi pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya adalah kenduri atau selamatan di sekitar makam. Nyekar berasal dari kata sekar, yang artinya adalah bunga. Karena setelah makam dibersihkan, biasanya langsung menaburkan bunga di makam keluarga. Setelah itu, barulah doa bersama dilakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi tradisi nyekar seperti ini biasa dilakukan oleh masyarakat 2 kali
Yang pertama sehari sebelum bulan puasa, dan yang kedua sehari sebelum lebarannya Pak ya? Iya, iya. Acara ditutup dengan makan bersama, tentu saja setelah didoakan oleh sang imam. Selain mendoakan untuk keluarga yang telah meninggal, juga agar ibadah puasa kita di bulan Ramadan dilancarkan. Tutup emas dari telur ini bertujuan untuk membuang walang sangker atau menolak bala, sekaligus memohon berkah agar puasanya diperlancar. Nah, kalau zaman dulu, nasi liwet ini menggunakan tutup emas beneran. Zaman kerajaan dulu, karena emasnya langsung dibagikan untuk disedekahkan. Kalau sekarang sih, emasnya cukup diganti dengan telur kemul ini. Tenang, masih bisa buat sedekah kok. Ya wong langsung dibagikan juga. Lur, masih di sekitar Kabupaten Kendal ya. Aku mau cari menu buka puasa di sekitar Pageruyung. Kali ini bukan menu buka puasa yang biasa loh. Lawong yang aku cari aja iki biji buah karet. Di Pak, Pak. Wih, yo. Wah, ayo Cik Pak. Yo. Iyo, biji karet. Biji dari pohon karet yang sering dimanfaatkan getahnya. Nah, hari ini kita lagi nyari kelentang atau buah karet. Dan biasanya kalau yang udah matang itu jatuh sendiri dari pohonnya ya Mbak. Ya. Nah ini nih yang kita lagi cari nih. Selama ini biji karet hanya dimanfaatkan sebagai benih tanaman. Tapi sekarang mau kita masak. Tak yo. Ayo, kembali yo. Yuk, Mbak Wulan, bawa pulang dulu. Jadi kelentang ini sebelum kita olah harus kita kupas dulu kulitnya. Kulitnya itu keras, mirip seperti batok kelapa. Dan di dalamnya masih ada kulit lagi, makanya harus dikupas 2 kali. Kalau zaman dulu, biji karet ini sering dijadikan mainan. Diadu, biji karet siapa yang paling keras? Lawang kulitnya aja keras banget gini. Oh iya, jadi inget kemiri ya. Bumbu masakan yang bikin masakan jadi lebih gurih. Itu juga cara ngupasnya gini, cukup susah. Setelah dikupas, kelentang atau biji karet nggak bisa langsung dimasak karena mengandung racun ya. Sebenarnya kelentang ini mengandung racun cyanida, makanya harus kita rebus dulu menggunakan air panas dan ditambah dengan abu. Tujuannya agar bisa menyerap racun itu. Rebusnya juga butuh waktu lama, minimal sampai 3 jam. Selain untuk menghilangkan asam cyanidanya, juga agar membuat teksturnya lebih empuk. Oh iya, biasanya sebelum direbus gini, ada yang merendamnya sampai beberapa hari. Sambil terus diganti airnya yo. Ya, persis pengolahan kluwek lah. Sip, sekarang kita masak kelentang biji karetnya. Jadi kelentang ini bisa dimasak berbagai makanan, salah satunya adalah keripik dan jajanan ya Bu ya? Iya. Dan sekarang kita mau bikin semur. Ya Bu, Iya. dibikin Bu. Kelentang atau biji karet ini akan kita masak semur dengan tambahan tempe. Beuh, iki sih cocok banget pasti untuk menu buka puasa. Kelentang yang sudah direbus ini diiris-iris dulu, biar lebih enak nanti makannya. Nggak usah terlalu tipis, cukup jadi 3 bagian aja. Kalau tempenya sih sesuai selera yo. Potong seperti membuat tempe orek juga bisa.
Nah, untuk bumbu-bumbunya cukup haluskan ketumbar, kunyit, jahe, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Nah, ketumbarnya agak banyak biar lebih wangi dan gurih. Kalau udah, yuk tinggal tumis bumbu halusnya. Tambah juga dengan serai, laos, salam, dan gula. Setelah bumbunya mateng, baru tambahkan dengan air. Tunggu sebentar sampai mendidih ya. Setelah itu kita masukkan biji karetnya. Tunggu sebentar lagi, sampai mendidih lagi, biar kelentangnya lebih empuk. Setelah itu beri sedikit kecap, sampai warnanya agak kecoklatan. Jadi rasanya manis gurih gimana gitu. Terakhir, baru masukkan tempe. Kemudian tunggu sampai kuahnya asap. Jadi lebih meresap yo. Semur pada awalnya adalah menggunakan daging. Dimasak persis dengan bumbu dan kuah coklat seperti ini. Tapi di beberapa daerah sering menggantinya dengan bahan lain, seperti jengkol, tempe, bahkan dengan kelentang atau biji karet seperti ini. Jadi kelentang atau biji karet ini bisa dimakan setelah diolah dengan benar. Dan rasanya hampir seperti biji buah nangka, Mbak ya? Iya. Enak Bu ya? Nambah Bu? Lah, wong sudah bener-bener empuk kok. Cocok toh buat menu buka puasa?